Pasti kalian pernah mengalami kegiatan seperti ini. Tahukah kalian, kegiatan yang sering kita lakukan ini berkaitan dengan materi luas permukaan. Mari belajar luas permukaan bersama Miss Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan belajar, selamat datang di video pembelajaran Belajar bareng Miss Hani. Apa kabar kawan belajar? Miss Hani berharap kawan belajar dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar kita mendapatkan kemudahan dalam memahami materinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah kawan belajar dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok melalui aktivitas yang Miss Hani berikan dengan tepat. Kemudian, kawan belajar dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan kubus atau balok melalui cuplikan yang Miss Hani berikan dengan tepat. Kawan belajar tahu nggak sih apa pentingnya mempelajari materi ini? Miss Hani kasih tahu ya, materi luas permukaan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, apalagi pada bidang bisnis ekonomi, misalnya developer perumahan. Seorang developer perumahan selalu menghitung biaya produksi dalam membuat suatu rumah yang akan dijualnya, agar ia dapat menentukan harga jual dan memperoleh keuntungan. Untuk menghitung biaya produksi pembangunan rumah, seorang developer menggunakan konsep luas permukaan. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin terjun di bidang bisnis ekonomi? Sebelum kita masuk pada materi luas permukaan, Miss Hani mau mengingatkan tentang apakah kalian masih ingat dengan bangun datar ini? Ya, ini adalah bangun datar persegi dan persegi panjang. Sekarang Miss Hani tanya, kalian masih ingat cara mencari luas bidang tersebut? Ya, betul sekali. Kalian masih mengingatnya. Untuk bidang persegi, cara mencari luasnya adalah sisi kali sisi dan ukurannya sama panjang. Untuk bidang persegi panjang, mencari luasnya panjang kali lebar dan memiliki ukuran panjang dan lebar. Baiklah, kalian sudah siap untuk belajar tentang luas permukaan. Sekarang lihatlah cuplikan berikut ini. Let's see. Bu Nia? Iya Bu, ada apa? Saya akan mengadakan event besok untuk memasarkan perumahan saya. Saya mau acaranya diadakan di ruangan ini. Jadi saya mau ruangan ini dicat ulang di sekeliling dindingnya. Tugas Bu Nia, hitungkan biaya pengecatan ruangan ini. Saya mau tahu biaya upah pengecatan yang akan saya keluarkan. Oh ya, upah pengecatan untuk per meter perseginya Rp50.000 ya. Wah, murah sekali Bu biaya per meter perseginya. Baik Bu, akan saya hitung secepatnya ya. Waduh, saya lupa bagaimana cara menghitungnya. Apakah kalian bisa membantu saya? Kasus yang dihadapi Bu Nia adalah salah satu contoh masalah kontekstual yang pemecahannya menggunakan konsep luas permukaan. Nah, sebelum kita membantu Ibu Nia memecahkan masalahnya, mari kita belajar menghitung luas permukaan. Ikuti aktivitas yang Miss Hani berikan ya. Let's go! Amatilah gambar kemasan ini. Berbentuk apakah kemasan yang kalian lihat? Ya, ini adalah kemasan kubus dan ini kemasan balok.
Bagian yang ini adalah bagian permukaannya. Bagian yang ini dinamakan rusuk. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan kubus dan balok ini. Ikuti langkah-langkah yang Miss Hani berikan ya. Langkah pertama, kita gunting di bagian rusuknya. Sekarang kita buka kemasan yang sudah kita gunting. Nah, membentuk apakah kemasan yang kita gunting? Kemasan kubus dan balok yang kita gunting membentuk jaring-jaring. Ini jaring-jaring kubus dan ini jaring-jaring balok. Sekarang Miss Hani tanya, terdiri dari bangun apakah jaring-jaring kubus dan balok ini? Ya, ternyata sebuah kubus terdiri dari 6 buah bidang persegi dan balok terdiri dari 6 buah bidang persegi panjang. Sekarang kawan belajar siapkan kertas dan pensil untuk mengikuti aktivitas yang Miss Hani berikan. Gambarlah jaring-jaring kubus dan balok ini pada kertas kalian. Tuliskan panjang setiap rusuk dari jaring-jaring kubus dan balok ini ya, dengan ukuran yang kalian inginkan. Ingat ya, ukuran persegi memiliki sisi yang sama panjang, persegi panjang memiliki ukuran panjang dan lebar. Untuk ukuran, kalian boleh menggunakan huruf atau angka. Setelah kalian menuliskan ukuran rusuk-rusuknya, hitunglah luas setiap bidangnya, kubus maupun balok. Nah, kita sudah memiliki ukuran luas setiap bidang, baik bidang pada jaring-jaring kubus maupun jaring-jaring balok. Sekarang kita bisa menghitung luas permukaan dari bangun ruang, kubus, dan balok. Untuk menghitung luas permukaan dari sebuah bangun ruang, kubus, dan balok, sama halnya kita menjumlahkan semua luas pada bidangnya. Sekarang kalian jumlahkan total luas bidang pada jaring-jaring kubus dan balok ini. Hore! Kalian sudah bisa menghitung luas permukaan kubus dan balok. Sekarang saatnya kita membantu memecahkan masalah yang dihadapi Ibu Nia. Let's do it! Ruangan yang akan dicat adalah bagian dinding saja. Atas dan lantai tidak ikut dicat. Artinya, luas permukaan yang akan dihitung ada 4 bidang saja. Sekarang, perhatikan ukuran bidang yang akan dicat. Kemudian, hitung luas setiap bidang. Lalu, jumlahkan luas 4 buah bidang tersebut. Kita sudah menemukan luas permukaan yang akan dicat, maka kita bisa menghitung besar biaya upah cat. Informasi yang kita dapat, biaya upah cat per meter perseginya adalah Rp50.000. Maka
luas permukaan yang kita hitung tadi dikali dengan 50.000. Yeay! Kalian sudah membantu Ibu Nia dalam memecahkan masalahnya. Baiklah kawan belajar, itu tadi cara menghitung luas permukaan kubus dan balok dan juga masalah kontekstual yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya adalah untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok, sama halnya menghitung jumlah luas tiap bidangnya. Baik kawan belajar, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu akses portal Kawan Belajar. Miss Hani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan belajar.